Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian dengan Eko Yudo Tamtomo dari Miracle of Bread Indonesia. Hari ini saya kehadiran tamu istimewa. Sangat istimewa, kenapa? Karena saya lama tinggal di Pontianak sampai hari ini sudah 33 tahun. Dan selama ini saya mendapatkan eh, hampir semua peserta, itu sebagian besar, mungkin 98% dari 25.000 orang itu adalah orang-orang di luar Kalimantan Barat, Mas. Iya, iya, Paling iya, banyak dari Sumatera, Jawa, dari semua bagian, kemudian wilayah-wilayah lain seperti Kalimantan Utara, Timur, iya. tapi jarang sekali yang Barat. Dari Sulawesi ada, dari Irian ada, bahkan di luar negeri banyak sekali. Sangat gembira karena hari ini saya kehadiran seorang tamu yang asli orang Pontianak dan tinggal di Pontianak. Bahkan Iya, rumah dekat dengan saya. iya. Beliau adalah Pak Sudirman Yusuf. Pak Sudirman Yusuf ini adalah tahun berapa menjadi direktur utama? 2010 sampai 2016. 2010 sampai 2016 adalah direktur Terus, utama dari Bank iya, Kalbar. iya, Dan dari 2016 sampai 2020 menjadi komisaris utama dari Bangkal Bank Bang. Kalbar. Iya, Itu saya sampaikan pada Bapak Ibu, Bang Kalbar itu wilayahnya wilayah jangkauan kerjanya jauh, ada di 14 kota, 14 wilayah di iya. Kabupaten kota, Pak. ya kabupaten kota. Nah, Iya, itu cukup besar cakupannya. Kemudian eh, sebagai gambaran saja, seberapa besar sih Kalbar itu? Jadi kalau andai kata Bapak Ibu lihat luasannya, satu Kalbar itu yang hanya merupakan seperlima dari bagian Kalimantan itu, kalau andai kata disamakan luasannya, itu sama dengan Banten sampai Madura. iya, Ibu iya. bisa bayangkan, Banten sampai Madura. Jadi Hanya gede satu sekali. provinsi, Pak. Hanya satu provinsi, dan kalau Ya, di Jawa itu ada 5 provinsi itu. iya, Jadi kita dibagi menjadi 14 kota. Jadi cakupan yang besar sekali. Dan iya. Bapak Ibu sekalian, di sini Pak Sudirman Yusuf berkenan untuk menyampaikan pengalamannya setelah mengikuti Miracle of Bread Indonesia, di mana Iya, beliau memang pernah mengalami sakit diabetes dan eh, berangsur sembuh, menuju sembuh, iya, Pak. iya, iya, Tanda-tandanya sudah terlihat semuanya. iya. eh dengan perasaan senang, senang sekali karena ini luar biasa. Jadi saya euforia, Pak. Jadi Iya, euforia. Mohon diceritakan bagaimana iya. dulu sakit diabetes, kemudian mengenal Mobi, dan kemudian tanda-tanda sembuh itu bisa didapatkan. Silakan, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak Eko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan testimoni ini. Pertama-tama tentu saya menyapa dulu Pak Eko Yudo Tamtomo, founder dari Mobi. Kemudian para mentor yang saya tahu namanya, Pak Warsono itu waktu perkenalan waktu itu. ya, Pak. Kalau Ibu Arum dengan Ibu Charkini itu kebetulan dari mentor 244, Pak. Dol 244. Kemudian Ibu Yuli, kemudian Ibu Mary yang berjasa untuk memasukkan nama saya. Itu masih ngembang hidungnya tuh. Ya, kemudian Mas Freddy dan Mbak Ria ya. Terima Waduh. kasih. Iya. Kemudian khusus kepada teman-teman peserta MOBI khususnya di DOL 244 Pak. Ya. Ada ada salah seorang. Saya mungkin menyampaikan beberapa hal ya terkena penyakit ini. Sebenarnya 2008 itu saya sudah diindikasikan sakit gula darah. Hmm. Jadi kalau dihitung sampai sekarang sudah 14 tahun lebih. Hmm. Nah, kemudian selama itu saya minum obat. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin udah berapa kilo ya obat yang masuk ke tubuh saya ini. Gitu Ya. loh. Yang membuat saya agak stres waktu itu di tahun 2023 ini waktu bulan puasa dan habis lebaran, saya gula darah saya itu tidak mau turun-turun.
Hmm. Kalau pagi itu antara 200 sampai 240. Setelah makan itu 300 ke atas. Itu minum obat, Pak. Minum obat. Minum obat. Obat saya yang saya minum itu Trajenta Duo, Jardian. Itu Obat mahal udah itu. obat mahal itu, Pak. Obat Jadi mahal. lumayan kalau setiap bulan saya ambil obat itu. Dan itu saya minum pagi dan sore ya. Jadi kegundahan saya ini membuat saya itu mencari informasi kemana-kemana gitu. Tapi secara tidak sengaja, saya sampaikan juga ke Pak Eko, di akhir April 23 ini, saya ketemu sahabat baik saya, namanya Pak Enteng ya. Pak Enteng ini yang punya apotek mandiri di Pontianak. Pak Enteng mungkin kasihan juga dengan saya belanja terus ya. Dia sampaikan nanti kalau Bapak sembuh, Bapak nggak belanja obat saya di apotek saya lagi, nggak apa-apa lah katanya. Dan betul Pak, dan betul 3 bulan ini saya nggak beli obat lagi. Oh. Dia menyarankan kepada saya untuk ikut Mobi. Mobi itu apa? Saya tanya. Dia juga masih bingung Mobi itu apa ya? Dicari. Coba Bapak cari di apa? Di YouTube barangkali ada katanya. Tapi saya ada teman saya yang sudah sembuh karena ikut Mobi. Nanti saya kasih nomor HP-nya. Setelah dia berikan nomor HP dan saya bisa kontak kepada teman Pak Enteng itu, saya dapat kalau mau ikut kata teman itu, ikut hubungi saja Bu Mary. Bu Mary rupanya admin untuk seleksi ya. Iya, iya. Dan saya langsung WA. Sore itu juga saya WA ke Bu Mary. Dan direspon Bu Mary bahwa kirimkan data-data tentang kondisi Bapak. Nih. Jadi saya kirimkan hasil lab saya. Ternyata memang saya sudah menderita gula darah itu dan HbA1c saya cukup tinggi, Pak. 10,5 Hmm. angkanya. Jadi yang normal kan 5 lebih ya, 5,6 ya. Jadi saya sudah 10. Kemudian oleh Bu Mary dikatakan nanti program ini akan dimulai 1 Mei 2023. Pendek kata, setelah itu saya diinformasikan bahwa akan ikut 1 Mei 2023 dan nomor saya itu 244035, Pak Eko. Iya, iya, Pak. Nomor nomor apa itu? Nomor peserta ya. Merdol ya. Ya. Kemudian karena kondisi saya seperti itu, saya belum tahu juga mobil ini apa, tapi saya sudah bertekad di dalam hati saya, apapun yang diminta oleh mobil akan saya ikuti. Karena saya sudah bosan minum obat. Udah 14 tahun minum obat ini udah bosan ya, Pak. Betul-betul apa? Di samping badan kita juga tidak enak. Nah, jadi takut juga nanti efek-efeknya ke yang lain ginjal. Tapi saya selalu cek urium saya masih bagus ya. Kemudian ya ginjal saya masih bagus, kolesterol masih bagus. Nah, jadi penyakit saya itu tidak seperti teman-teman lain lah ya. Kalau yang lain kan udah ada yang ke jantung, ke mana-mana gitu Pak. Kalau saya Pak Eko masih alhamdulillah jantung saya masih bagus. Ya, ya. Uh, uh, Kemudian yang saya rasakan waktu itu adalah badan saya itu lemas. Suka ngantuk. Kalau pagi-pagi itu ngantuk gitu. Kemudian kaki saya tuh agak semutan gitu, semutan. Jadi kurang kuat lah. Kalau kaki saya itu kurang kuat. Kalau jalan jauh nggak begitu kuat. Sekarang saya 1 Mei ikut program Mobi. Kalau nggak salah 27 April itu Bapak sudah perkenalan pertama ya. Ya, betul. 27 April. Ada 15 pesan yang berhubungan dengan Nah, jadi Bapak sudah menyampaikan. Jadi saya waktu itu sudah ikut melaksanakan PMB-nya dulu. Kalau Oh ya. nah, IF-nya belum, Pak. Ya, ya. PMB sudah saya lakukan
Makanya begitu tanggal 1 Mei 2023, semua obat saya hentikan. Wah, waktu itu memang sempat masih gula darah kalau pagi itu 200 lebih. Tapi tanggal 5 itu sudah di bawah 120 tanpa obat. Cepat sekali, Pak. Ya, cepat sekali. Ya, di bawah 120. Saya menyatakan dalam diri saya, wah ini udah ada hasilnya. Ada hasilnya ya. Jadi saya yakin bahwa cara inilah yang saya cari selama ini gitu, Pak. Dan apa yang saya alami sekarang sejak ikut Mobi itu rasa-rasa apa semutan kaki tidak ada lagi. Jadi kalau saya duduk lama gitu enggak apa-apa. Tenang-tenang aja gitu, Pak. Yang Gula darah paling rata-rata setiap hari berapa? Di 2 bulan kedua nih. kalau sejak 1 Juni itu kalau gula darah pagi itu 104, 105, 107, 100, ya pokoknya di bawah 120 lah, Pak. Nah, tapi saya masih gusar juga nih, Pak. Belum Kenapa? sampai di bawah 100 gitu. Wah, sabar, Nah, sabar. Itu udah tanda-tanda semuanya sudah kelihatan sekali, iya, Pak. iya, iya. Gimana? Tapi kalau saya IF, Pak, saya Ya. IF 16 itu 80, 87, 89 gitu. Nah, Apa itu, Pak. apa tanggapan keluarga setelah melihat perubahan ini, Pak? Alhamdulillah, Pak, disupport lah gitu ya. Ya, kita apa melihat katanya lebih lebih segar lah gitu, Pak. Lebih segar Oh, dari dulu ya. ah, Mak- terus begini, Pak. Ini kan cara penyembuhan kita itu dimulai dari cara berpikir. Ya, eh Artinya berbeda dengan kedokteran yang memang dia invasi memberikan obat atau kadang-kadang memberikan asupan tertentu. Di sini Bapak justru yang diisi adalah pikirannya. Apa ya. sih pendapat Bapak dengan cara cara preventif seperti ini, Pak? Nah, inilah, Pak. Kalau kita yang pertama niat dulu ya, Pak. Ya, Kalau orang itu sakit dan dia berniat untuk sembuh, dia akan mendengar apa yang disampaikan oleh terutama Pak Eko ya. ya. Nah, karena kita mau belajar gitu, mau belajar. Tapi kalau orang yang masih ragu-ragu, istilah orang Pontianak ngeyel gitu, Pak. Ngeyel. Ya, 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 Pak. Nah, cuma kan pilihannya hanya dua, Pak. Mau sembuh atau mau makan obat sampai meninggal gitu. Nah, Ya. itu aja. Nah, kalau saya tidak mau sampai meninggal minum obat. Nyatanya, begitu saya ikut program MOBI, hari pertama melaksanakan program MOBI ini, saya sudah berani meninggalkan obat. Nah, dan terbukti sampai sekarang, gula darah saya walaupun belum sehat ya, belum sembuh, tapi sudah menuju ke arah kesembuhan. Yang penting saya tidak minum obat itu sudah bersyukur, Pak. Hmm. Nah, sejak itulah saya ingin mengatakan kepada teman-teman yang mendengar ini ya, terutama teman-teman yang sejawat yang pernah bekerja sama dengan saya, coba ikuti pola pikir Pak Eko itu bahwa cara pengobatan naturopatik ini memang beda dengan ilmu kedokteran biasa. Kalau ilmu kedokteran sakit obat, sakit obat. Kalau ini sakitnya apa sebabnya? Penyebabnya dicari. Kalau udah tahu penyebabnya, ya penyebab itu yang dihentikan gitu. Dan penyakit itu hilang sendiri kan gitu, Pak. Betul. Nah, itu yang saya ajak kepada teman-teman, terutama orang-orang Kalimantan Barat, terutama orang Pontianak yang sedang menderita sakit gula darah, kemudian uh, diikuti dengan penyakit degeneratif yang lain, itu cobalah ikuti program ini dan tidak susah, hanya merubah pola makan. Pola makannya yang sering dikomentari itu, Pak, saya kalau ditanya makan apa, saya makan telur, saya bilang 1 hari berapa, 10 biji. Nah, pagi 4, siang 3, sore 3, bisa lebih juga 12. Nah, itu yang membuat teman-teman itu mikir dia, wah makan telur nih.
Pada telur itu kan selain direbus, bisa dibuat dadar, bisa dibuat setengah matang, bisa dibuat mata sapi kan Pak. Betul. Tapi bukan hanya telur, kita juga makan ayam boleh, karena itu mengandung protein juga. Ayam bisa digoreng, direbus, dibakar, dipanggang. Daging juga boleh, daging daging sapi, daging kambing. Makannya enak-enak sebenarnya. Sate kambing asal tidak pakai bumbu. Mungkin yang bikin pusing itu karena nggak ada bumbunya. Makanya saya enak, Pak. Bumbunya nggak ada bikin pusing. Itu Pak. Iya. Minuman penambah itu supaya menghilangkan rasa lapar, kita minum PCO, Ya. kemudian minyak zaitun. Untuk meningkatkan pH, kita minum soda kue. Ini terjadi karena ilmu yang Pak Eko berikan ini kepada kita semua. Saya dulu nggak ngerti itu tentang apa itu uh, apa mengidentifikasi makanan karbohidrat. Tapi setelah Pak Eko sampaikan, rupanya semua yang tanaman, yang tumbuh-tumbuhan itu semua mengandung gula. Karbohidrat. Ya, glukosa. Contohnya sayuran. Sayuran kan kita anggap aman itu. Tapi sayuran itu ternyata ada selulosanya. Ya. Kemudian buah-buahan, vitamin. Ternyata juga ada gulanya. Apalagi buah-buahan yang manis ya. Kemudian padi-padian, umbi-umbian. Itu juga ada glukosa. Itu jelas karena nasi itu glukosanya yang utama ya. Tapi Ya. susu itu kita minum susu yang low fat lah. Ternyata ada laktosanya juga. Nah, sehingga di dalam tubuh kita ini sebenarnya kita kelebihan gula. Takaran gula itu saya enggak ngerti masih. Berapa sih satu hari, Pak? Kalau enggak salah hanya 2 sendok ya, Pak. Ya, betul. Saya sudah Nah, sempat makan. Dua, teh. Gula dua pasir. sendok, ya, 2 sendok teh. Nah, jadi kita ini sebenarnya hiperglukosa, kebanyakan gula. Tuh. Nah, karena gula kita terlalu banyak, insulin itu bekerja sangat berat, maka dengan ilmu yang disampaikan oleh Pak Eko ini, bagaimana kita mengubah pola makan itu menjadi protein semua. Betul. Nah, karena protein ini ada asam amino yang akan melakukan regenerasi sel. Betul Itu sekali. ilmunya Pak Eko. Yang saya jelaskan ini ilmu Pak Eko nih. Kalau kurang ditambah Pak ya. Tapi Ya, yang tubuh saya dapat manusia. begitu. Ya, tubuh manusia itu sebenarnya terbentuk dari protein. Apa yang Ya, tampak ya, di mata ya. kita semuanya adalah protein, Pak. Nah, protein. Memperbaikinya harus dengan makan protein. Ya, ya, ya. Ya, betul, Pak. Antara lain telur tadi. Ya, Asam betul. amino esensial ya, Pak. Betul, betul sekali. Nah, dengan voice note yang disampaikan Pak Eko ini saya jadi mengerti apa itu naturopathic holistik. Dulunya nggak tahu saya. Yang begitunya yang berikutnya saya sudah mengerti tentang uh, apa itu regenerasi sel. Ya, Kapan itu regenerasi sel terjadi? Tahu autophagy. Autophagy. Jadi istilah-istilah itu kita pahami ya. Kemudian sudah tahu juga apa insulin. Fungsi pankreas itu ada 3, menghasilkan glukagon. Glukagon ya Pak. ya betul, Pak. Glukagon, ada insulin, ada yang satu lagi ek ya. Somatostatin. Nah, itu ada itu glikasi, terjadi glikasi. Yang berbahaya ini ternyata glikasi ini ya, Pak Eko ya. Betul. Jadi percampuran gula dengan Protein karbohidrat. dengan karbohidrat dan gula tadi dengan protein dan lemak. Mengeras jadinya. Ya, Nah, betul. itulah yang bisa menyebabkan jantung segala macam itu atau TG-nya tinggi. Ya. Teman saya itu TG-nya ada yang 600, Pak. Oh, ya. Udah saya sampaikan kemarin, Bapak makan makan ubah ya makanannya. Dia gula gula darahnya bagus, tapi TG-nya tinggi. Ya. Jadi keton, istilah keton kita tahu sekarang. Kemudian gluconeogenesis, tahu saya. Dulu kenapa ya? Kalau puasa tuh malah gula darah saya tinggi. Rupanya nih kurang tidur itu menyebabkan GNG. Ya, betul.
Jadi harus menjaga pikiran, perasaan, nggak boleh marah-marah gitu Pak ya. Betul-betul sekali, Pak. Jadi saya saya yakin kalau bapak-bapak yang sekarang masih sakit mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Eko melalui voice note itu, uh, dalam waktu 3 bulan 4 bulan itu sudah sembuh. Nah, nyatanya saya baru 1 bulan, hampir 2 bulan lah ya, saya sudah berani mengatakan saya ini menuju sembuh Pak, belum sembuh. Karena gula saya masih di atas 100, 102, 104 gitu ya, kalau pagi itu. Yang dulu dengan obat sulit sekali cari, Pak. 200, 200 Pak. Ya. Jadi kalau saya udah makan pagi, melonjak itu 300. Bisa 100 poin Pak naiknya. Dengan Nah, makan obat. ya, kalau sekarang saya makan paling 20 poin naiknya. Hmm. Ya, jadi 4 jam setelah itu udah turun lagi seperti awal gitu. Ya, ini menggugah sekali Pak karena kenapa di lingkungan saya, terutama di teman-teman di keluarga admin dan sekitar admin itu kan sering memberikan masukan kepada saya. Aduh, Ya. orang Pontianak itu susah. Apalagi kalau bicara teman-teman yang dari kalangan Tiocho sama kayak mereka Ya. bilang makan nasi itu harus, kalau nggak mati. Jadi ini patut kita apa ya kita kita singkirkan pemikiran itu. Enggak, buktinya Pak Sudirman Yusuf baik-baik Dua saja bulan loh, Pak, 2 bulan. 2 bulan nggak Tidak makan makan nasi. nasi. Ya, Ya. tidak makan nasi, baik-baik saja dan makin sehat saya pikir. Ya. Pak Banyak Eko, saya dengar Pak Eko udah 8 tahun nggak makan nasi ya. 8 tahun Pak. Terima kasih. Gemuk badannya. Ya, gemuk-gemuk aja. Ya. Saya termasuk metabolisme lambat, Pak. Jadi mungkin Ya. kalau lebih cepat mungkin saya langsung kurus, Pak. Tapi ini Ya. lambat. Ya. Eh, ya, tapi saya senang, Pak. Bapak bisa perlihatkan pada teman-teman mungkin apa yang Bapak pelajari. Saya lihat Bapak tadi punya setumpuk catatan. Ya. Catatan mungkin bisa perlihatkan ke teman-teman yang rumah Pontianak. Ini Ya. adalah sebuah pelajaran. Ya. Ya. Saya tunjukkan nih Pak. Iya, Jadi ini ya semua voice note Pak Eko ini sudah saya catat. Walaupun saya mendengar apa yang Pak Eko sampaikan, tapi saya lebih senang kalau sambil mencatat gitu. Saya dengar Pak Eko ngomong, saya catat intisarinya. Dan kapanpun saya ingin mengecek kembali, saya tinggal cari tentang olah napas. Nah, saya cari, ambil itu judulnya. Dan apa yang disampaikan oleh para mentor, itu sudah saya pilih-pilih, Pak. Saya pilah-pilah, Pak. hmm, Penjelasan tentang olah napas. Penjelasan tentang bagaimana cara menaikkan pH. Tentang gula darah. Jadi ada 5-6 kategori yang saya buat itu. Bagi saya itu sangat memudahkan saya gitu. Jadi kalau teman-teman nanya itu di grup kan kadang-kadang suka berulang-ulang juga iya, iya. pertanyaan yang sama gitu. Sebenarnya bisa di scroll aja, tapi kalau saya tinggal oh ya catatan saya oh ini masalahnya gitu Pak. Jadi saya juga sudah tahu nih kalau saya kurang tidur pH saya akan turun. Betul. Nah, tapi begitu saya cukup 8 jam pH saya kembali naik lagi. Iya. Nah itu Pak. Udah ngerti saya Pak. Bahasa bahasa tubuh saya itu udah ngerti saya. Ya, ya. Nah, Memang ini adalah mengenal bahasa tubuh dan bagaimana kebiasaan tubuh dalam bertingkah laku. Ya. ya, Kebiasaan kita mulai kenal. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman itu adalah tadi adalah catatan-catatan yang didapatkan dari voice note atau pesan ya, suara. Jadi ya, selama kurang lebih 30 hari, saya memberikan pengetahuan dalam bentuk voice note itu panjang, biasanya antara 7 menit sampai 20 menit ya. Makanya kalau andai kata ingin mendalami bagaimana mengidentifikasi makanan, mengenal tubuh kita, mungkin harus mempelajari voice note itu. Dan kebetulan Pak Sudirman termasuk yang rajin mencatat. ya, Dan kemudian akhirnya
kita mulai mengetahui apa sih yang terjadi dengan tubuh saya, kenapa Iya, bisa ini, kita mulai tahu penyebab-penyebabnya. Oh, ada banyak dari itu, banyak. iya. Tidak banyak Pak yang seperti Bapak, tidak banyak Pak. Jadi Mungkin, mungkin yang saya lihat teman-teman ini ya di luaran sana, terutama di Kalbar, nggak mungkin penyakit diabetes itu bisa sembuhkan, Pak. Akhirnya mereka berpatokan bahwa ya sudah, ini udah kutukan buat saya. ya, Jadi tidak usah berharap, tidak usah melakukan apapun, minum saja obatnya. ya, Ya, mungkin apakah benar pendapat itu, Pak? kebanyakan begitu, Pak. Kalau kita Ah, tanya uh, apa dengan cara ini rasanya berat bagi mereka ya. Jadi lebih enak tinggal minum obat aja gitu kan. Padahal bisa. setelah saya jalani nggak terlalu sulit, hanya ngubah pola makan, uh, meninggalkan semua yang karbohidrat juga. Cuma badan saja turun, Pak. Ya, Udah 6 kilo, Pak, turunnya. tapi saya lihat Bapak masih masih berat ideal tuh, Pak, antara tinggi dan Saya 165, sekarang tinggal 59, Pak. masih bagus, Pak. Ya. Masih Cuma kalau teman-teman lihat agak kurus ya, Pak. Ya, kurus dikit lah. Yang penting sehat tapi gitu. sehat. Ya, daripada gemuk tapi sehat, Pak. Tapi daripada gemuk tapi sakit ya, Pak ya. Iya, 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 Pak. Eh, apa yang ingin Bapak sampaikan tentang apa ya? Program ini. Ya, program ini dan kemudian mungkin mereka belum mengetahui mengenai naturopatik itu apa sih? Ya, ya, Makhluknya seperti apa? ya, Makhluknya seperti apa? Apa yang diberikan pada mereka? Kemudian apa sih yang akan mereka hadapi dan mereka rasakan, Pak? ya. Ini karena salah seorang tokoh di Kalbar, saya pikir teman-teman di Kalbar semuanya kenal kan? Ya, pasti kenal lah, Pak. Kalau yang teman-teman lama ya. Iya, iya, Pak. Jadi mungkin kesempatan testimoni ini saya ingin menyampaikan dan mengajak teman-teman yang masih menderita sakit gula darah atau DM, eh, cobalah eh, mengikuti pengobatan naturopatik holistik Apa karena itu naturopatik, Pak? Bisa naturopat jelaskan mereka? ya kembali ke alam gitu, Pak. Ya. Bagaimana kita memahami bahasa tubuh kita, memahami tubuh kita, dan kita tahu sumber penyakit itu dari mana gitu. Nah, karena tubuh kita ini holistik. Jadi kalau satu yang sakit pasti ada penyebabnya. Penyebabnya yang kita harus hentikan gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Eko itu kalau kalau pengobatan dokter kan simptom ya, gejalanya apa seperti apa. Nah, simptomnya itu yang diobat. Tapi kalau naturopatik dicari dulu penyebabnya apa nih. Nah, kalau penyebabnya udah tahu, akar dari penyebab itu yang dicabut. Makanya dia akan sembuh sendiri gitu. Dan dengan mobil ini uh, yang dulu dikatakan bahwa gula darah itu tidak bisa sembuh, makan obat seumur hidup, ternyata bisa sembuh. Saya buktinya. Saya saya sudah membuktiin baru 2 bulan yang saya minum obat selama 14 tahun. Sejak ikut program mobil, saya hentikan dan tidak apa-apa. Gula darah saya terkendali tanpa obat, tanpa jamu-jamu. Kalau dulu saya beli jamu online, Pak, ada ada tawaran dari anu tuh, saya beli macam-macam obatnya, tanpa alat juga. Jadi tanpa obat, tanpa jamu, tanpa tanpa alat. Dan kita hanya mengubah pola pikir dan pola makan. Dan Dari apa yang Bapak alami, mungkin juga bisa sampaikan ke teman-teman. Dengan ya, cara apa saya menyampaikan eh, cara penyembuhan ini, Pak? ya. Kalau saya mengikuti push note yang Bapak sampaikan, itu Pak Eko itu kan menyampaikan materi itu tidak sekaligus ya, dalam waktu hampir 20 hari itu bertahap. Dan materi itu
secara sistematis gitu, memberikan pengetahuan kepada kita tentang bagaimana tubuh ini bekerja, bagaimana metabolisme, bagaimana terjadinya autophagy dan segala macam. Yang dulunya kita sama sekali nggak tahu ilmu itu. Nah, setelah kita mendengar penjelasan Pak Eko, itu disertai dengan jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal itu yang jurnal yang sudah internasional ya Pak Eko ya. Saya baca tuh jurnalnya dan memang uh, cara yang sampaikan Pak Eko ini memang masuk akal bagi saya ya, karena saya melihat wah ini ilmu ini betul-betul nih sesuai dengan harapan kita gitu. Karena beginilah tubuh kita mau bekerja. Nah, kebanyakan kita ini kalau orang Pontianak ngeyel Pak. Jadi nggak mau mengikuti bahasa tubuh. Ya. Bahasa tubuh itu kan ada. Jadi kalau kita makan ini sakitnya. Kalau kita makan ini sakitnya. Tapi ini hantam aja, hantam aja. Yang penting uh, mulutnya mau, lidahnya mau makan, makan aja gitu. Nah, tapi dengan ada penjelasan-penjelasan dari Pak Eko, ini kita harus disiplin ya. Program MOBI itu ada 3 pilar ya. Saya diajari pertama pola makan baru. Jadi kita harus mau mengubah pola makan baru. Makannya pun teratur. Misalnya jam 7 pagi makan, jam 1 makan, jam sore sekali lagi makan. Itu kalau kita tidak melaksanakan IF ya, intermittent fasting ya. Jadi kalau kita melaksanakan IF, jam 12 kita cek dulu darah kita. Kalau masih tinggi, bisa kita lanjutkan dengan IF 18, 20, 24. Bisa sampai 2 hari 2 malam nggak makan, tapi tetap boleh minum. Nah, ini hebatnya IF nih. Kita boleh minum. Jadi tidak boleh minum PCO, boleh minum minyak zaitun. Jadi kita tidak lemas gitu. IF itu memang saya buktikan sendiri Pak. Kalau saya tidak IF, gula darah saya mencapai 2 digit itu agak lama. Tapi begitu saya tidak puas nih, saya tadi pagi saya 104. Saya IF, IF jam 12 ya, 16 jam ya. Ya. Itu udah 96. Itu pun belum terlalu banyak turunnya, 104 hanya 6 ya. Nggak banyak turunnya. Tapi udah kalau bagi saya udah 2 digit itu udah alhamdulillah. Saya makan kalau udah 2 digit saya makan gitu. Nah, jadi pilar ketiga olah napas. Nah, Pak Eko ini mengajar kita olah napas. Jadi ada olah napas itu yang 200 kali, tarik napas, keluarkan napas. Itu yang biasa. Kemudian ada olah napas anti diabetes ya, Pak. Ya, Pak. Yang 1 kali ditarik, ditahan sekitar 60 detik, baru dilepas. Ya. Itu yang untuk anti diabetik ya, Pak. Ya, itu glikolisis anaerob. Jadi buang nafas, tarik nafas, buang nafas, kemudian buang nafas tahan dan Hmm. 40, 50, 60, 70, 80, 90 Nah, gitu. itu Selama ya. tahan nafas itu terjadi yang namanya proses pengurasan gula. Ya. Tubuh kekurangan sumber-sumber tenaga, jadi tenaga emergensi tanpa oksigen. Oh, ya ya. Ya, itu yang digunakan, Pak. Nah, kemudian yang ketiga segitiga, Ya, pernapasan segitiga apa itu namanya? ya. Itu pernapasan Relaksasi. relaksasi. Ya. Ya, Jadi hanya itu aja program promobi PMB, IF dan olah napas. Jadi bagi kita tidak terlalu sulit lah bagi kita yang mau ya. Jadi kalau saya anjurkan kepada teman-teman yang sedang sakit ya, sedang sakit tapi masih minum obat dan ingin sembuh, ikuti program MOBI ini. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman saya yang sudah menuju sembuh, yang jelas saya tidak minum obat lagi. Bapak-bapak, saudara-saudara saya yang sakit juga bisa seperti saya sembuh. Ya, sembuh ya, itu apabila
gula darahnya berkisar 70 sampai 80. Nah, tapi kalau masih 90 ke atas belum sembuh benar ya, Pak. Nah, kemudian pH-nya juga diukur. Air kencing kita itu kalau yang sakit gula darah pasti pH-nya di bawah 5,6 gitu. Masih. Saya pertama tuh 4,4, Pak. Uh, rendah sekali ya. Sekarang sudah 6,5, 7, kadang-kadang 7,4. Tapi kalau saya kurang tidur, turun lagi enam Kuning. setengah, ya Betul. gitu. Ya. Wah, ini lengkap sekali, Pak. Lengkap sekali. Ya, Jadi, Bapak Ibu sekalian yang di rumah, ini apa yang disampaikan Pak Sudirman itu adalah sebuah penjelasan lengkap dari seorang pelaku yang melaksanakan bahwa sembuh itu ternyata tidak sulit-sulit banget. ya, Cuma masalahnya otak kita mau nerima nggak, hati kita mau ya, nerima. ya, ya, Nah, kita mau melakukannya tidak. Kami menyiapkan program antara 20 sampai 30 hari karena pengetahuan yang diberikan tidak hanya bicara mengenai kenapa sih harus makan telur saja, kenapa sih harus makan ikan, kenapa harus ya, makan daging, kenapa harus puasa, kenapa harus latihan pernapasan. Itu dijelaskan dengan detail dan rinci. Tapi ya, harus disampaikan bertahap supaya Bapak Ibu tidak tiba-tiba menjadi gila. Nggak tahu nih bikin orang jadi pusing. Nah, Eh, jadi Bapak Ibu, kalau andai kata memang tertarik dengan pengetahuan ini, pengetahuan naturopatik holistik ini, Bapak Ibu bisa menghubungi admin yang ada di deskripsi. Ada tiga ya, orang admin di sana yang sama seperti Pak Sudirman sampaikan, yaitu ada Mas Freddy, ada Mbak Mary, ada Mbak Ria, bisa dihubungi. ya, Akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu sekalian. Oh ya, saya satu lagi juga. Saya ingin sampaikan betapa eh, rasa hormat saya pada Pak Enteng, Pak. Karena ya, Pak Enteng, saya tidak ya, tidak kenal dekat dengan beliau, tapi saya pernah mendengar reputasinya. Itu ya, orang yang sangat baik karena banyak membantu orang-orang yang sakit. ya, Eh, eh, Pak Enteng memang pemilik salah seorang toko farmasi di sini. ya. Ya, Saya juga sama, Pak, mengucapkan ya, terima kasih kepada Pak Enteng melalui melalui media ini. Berkat Pak Enteng lah saya lalu ketemu Mobi ya. ya. Dan Masih yang sebagai lebih lebih saya ingatkan lagi, Pak, bahwa setelah ini badan saya terasa lebih segar, ya. Saya udah setiap hari itu bisa treadmill 45 menit sampai 1 jam ya. ya. Kemudian jalan kaki 4 sampai 5 kilometer per hari. Wah, luar Dan biasa. saya meyakini regenerasi sel di tubuh saya ini sedang sedang berjalan gitu, Pak. Ya, Bang. Regenerasi selnya sedang berjalan, ya. Apa kira-kira pesan-pesan yang mungkin saya pengen Pak kalau ada chapter di wilayah Kalbar ataupun eh, Ya, di Pak. wilayah Pontianak ada chapter Pak yang bisa membantu teman-teman diabetes punya satu wahana komunikasi. Mungkin kalau anda kata Pak Sudirman yang menginisiasi Pak. Ya, ya, insya Allah, Pak. Nanti saya coba dulu koordinasikan dengan teman-teman. Eh, Barangkali yang kabupaten juga ada, kita bisa hubungi ya. Kalau memungkinkan nanti kita kumpulkan di satu tempat dan meminta kesediaan Pak Eko lah untuk menyampaikan ilmu tentang mobi ini. Sayang juga orang Pontianak Ya, tidak saya dapat ilmunya kadang-kadang dari. ngenes Pak ya. Saya Ya, ngerasa orang Pontianak, lah orang Pontianak pada nyuekin saya gitu loh Pak. ya, Ada di kota-kota lain banyak sekali yang mengundang saya ya, dan berdiskusi mengenai penyakit ini dan bagaimana sembuh. Ternyata nggak ya, terlalu sulit. Tetapi ya, untuk Pontianak, aduh, saya kadang-kadang ya sudahlah, ngenes aja. apa apa ya ya merasa sayang ya kalau andai kata seharusnya di kota ini adalah menjadi mercusuar agar kota lain juga mau mengikuti. ya. Ya, Nanti kita coba ya, Pak Eko ya. baik. Terima kasih Mudah-mudahan. banyak Ya, ya, Pak Sudirman Yusuf ya, untuk semua testimoni yang Mbak sampaikan. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman di luar. Mudah-mudahan ini ya, juga apa ya membuat mereka tergugah. ya. Ya, Doa kami kepada
founder, terutama Pak Eko ya, dan para mentor dan admin yang bekerja tanpa lelah dan tanpa memungut biaya sedikit pun. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, Pak. Menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Dan lebih banyak orang yang sembuh. Nah, cuma bagaimana cara kita menyebarkan ilmu ini kepada masyarakat. Ya. Terima kasih banyak Pak Eko Terima atas. kasih banyak Pak Ya, Sudirman. Salam untuk keluarga, selalu sehat ya. selalu. Terima kasih Pak Eko. Eh, Ya, salam. Kemudian kita selalu bersemangat mungkin Pak untuk membantu banyak. Amin. Ya, Sip. terima kasih. Masih banyak. Salam 3 jari. Salam 3 Salam jari. tiga jari.